Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan dalam cerita fantasi. Nah, kebahasaan itu ada 6. Yang pertama sudut pandang, kemudian latar, yang ketiga kata kias, lalu kata sambung, ungkapan keterkejutan, dan yang terakhir penggunaan dialog. Abrakadabra. Oke, yang pertama ada sudut pandang nih. Sudut pandang itu bergantung pada penggunaan kata ganti orang. Jadi kalau kalian membaca sebuah teks yang menggunakan kata aku, saya, atau kami, itu sudah pasti sudut pandangnya itu adalah orang pertama. Lalu kalau kalian juga membaca ada teks yang penuh dengan kata ia, dia, mereka, atau nama orang, itu biasanya sudut pandang orang ketiga. Tapi kalian juga perlu tahu, ada juga loh sudut pandang orang kedua, dan ini jarang sekali digunakan. Yaitu ketika kita menggunakan kata kau, kamu, anda dalam tulisan kita. Jadi ceritanya itu dari awal sampai akhir menggunakan kata-kata ini. Nah, biasanya sudut pandang orang kedua ini digunakan untuk menjadikan pembacanya itu tokoh utama dari cerita yang kita tulis itu. Kita lanjut membahas mengenai latar. Latar sudah jelas ya, ada 3. Yang pertama latar tempat, kemudian latar waktu, dan yang terakhir latar suasana. Latar tempat ini di mana sih cerita itu berlangsung? Nah, contohnya ya, Rohaye terbang dari atas kasurnya. Berarti ini terjadi di atas kasurnya ya, atas kasurnya Rohaye. Kemudian latar waktu, yaitu kapan sih cerita tersebut terjadi. Nah, contohnya, malam itu bintang berjatuhan menyentuh tanah. Berarti ceritanya terjadi di waktu malam ya. Kemudian ada latar suasana. Nah, bagaimana sih suasana yang terasa dalam kejadian tersebut, dalam cerita tersebut? Contohnya, aku ketakutan melihat matanya yang tiba-tiba berubah warna. Jadi di sini tuh disebutkan ya bahwa ada sesuatu kejadian yang menakutkan karena tokohnya melihat mata sesuatu atau seseorang tiba-tiba berubah warnanya. Kemudian ada kata kias dan makna khusus nih di dalam suatu cerita fantasi. Contohnya nih, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus ke sekeliling. Nah, di sini penulis menggunakan frasa hidungnya yang menjulang. Itu sebagai frasa kiasan ya, untuk menggambarkan mancung. Jadi di sini penulis menggunakan kata kias ya untuk menggambarkan kata mancung. Dalam hal ini kata kias digunakan untuk memperjelas sesuatu. Jadi yaitu seakan-akan menggambarkan bahwa yang mancung itu hidungnya menjulang. Lalu kemudian ada kata mengendus. Nah, mengendus ini adalah kata khusus dari mencium. Jadi ketika kita merasa ada sesuatu yang harum, yang wangi, itu kan kata umumnya mencium ya, mencium sesuatu. Tetapi di sini menggunakan kata khusus mengendus. Memang biasanya kan mengendus itu digunakan untuk kegiatan membaui sesuatu, tapi hidung kita itu didekat-dekatkan dengan sumber bau itu, iya kan? Kata sambung dan penanda urutan waktu. Nah, kata sambung ini biasanya digunakan untuk membuat cerita kita itu seakan berjalan. Nah, ini contohnya dimulai dari kata awalnya. Misalnya, awalnya aku berpikir bahwa dia itu orang baik. Lalu kita menggunakan kata setelah itu, kemudian, tiba-tiba, dan yang terakhir kita menulis ceritanya itu menggunakan kata akhirnya. Akhirnya, aku merasa dikecewakan. Aku tertipu dengan orang itu. Bisa seperti itu. Jadi ini kata-kata yang digunakan untuk menghidupkan cerita agar ceritanya itu terkesan maju, terkesan hidup ya. Nah, karena kita membahas mengenai teks fantasi, pasti ada kata-kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, fungsi kata atau ungkapan keterkejutan ini adalah untuk menggerakkan cerita. Biasanya ketika kita
akan menuliskan sebuah masalah. Jadi masalahnya itu dimulai dari situ. Nah, ini salah satu ungkapannya ya. Tiba-tiba sesosok aneh muncul dari balik pohon itu. Di tengah kebahagiaannya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fauna Kalangkabut. Aku ternganga mendengar perkataannya. Aku segera berlari. Nah, ini adalah kalimat langsung ya. Jadi kalimat langsung itu seperti yang telah kita pelajari mungkin di waktu-waktu yang sebelumnya. Nah, kalimat langsung ini adalah ucapan yang diucapkan langsung oleh tokohnya. Jadi seakan-akan kita itu tidak mengubah apapun dari apa yang tokoh itu katakan ya. Di sini kan jelas ya tokoh itu berbicara, raksasa itu mengejar kita. Lalu kita beri keterangan nih, teriak Fauna Kalangkabut. Aku ternganga mendengar perkataannya. Aku segera berlari. Jadi seakan-akan kalimat itu memang diucapkan oleh Fauna dan kita tidak mengubahnya. Akhirnya selesai juga. Terima kasih ya telah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga kita bisa menuliskan cerita-cerita fantasi yang menarik hati pembaca. Sampai jumpa.